Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja seperti biasa. Dan semoga puasanya hari ini lancar ya. Pokoknya kita sehat-sehat terus sampai lebaran nanti teman-teman. Jaga kesehatan terus. Oke, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang juga. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel aku buat kalian yang belum subscribe. Aku tuh mau tanya dulu deh sama kalian, siapa dari kalian yang kayak kuat banget gitu ya bertahan di dalam toxic relationship atau hubungan yang kayak toxic banget gitu. Aku rasa mungkin iya banyak juga ya orang yang mengalami hubungan dimana malah itu membawa hal negatif buat hidupnya. Tapi dalam kasus ini nggak cuma itu aja guys, karena sampai ada yang harus kehilangan nyawa gara-gara hal ini. Waduh, parah banget ya. Gimana sih cerita lengkapnya? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Kisah yang mau aku bahas hari ini berasal dari sebuah kota di area East Midlands, Inggris yang bernama Leicester. Sedikit aja info tentang kota Leicester ini ya teman-teman. Kota ini dinobatkan sebagai kota dengan kinerja terbaik di East Midlands. Karena hal ini banyak banget orang-orang yang pindah ke sana dan tinggal di sana. Karena memang kotanya itu sangat baik untuk ditinggali. Tempat perbelanjaannya bagus, transportasinya juga terkenal sangat bagus. Nah, salah satu penduduk di sana adalah seorang wanita berumur 46 tahun yang bernama Kiran Daudia. Kiran ini dikenal sebagai wanita yang cantik, dia mandiri, cerdas, sangat baik dan peduli sama keluarganya. Kiran sangat suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan makeup, dengan fashion. Kiran ini berasal dari India dan pada saat di sana dia itu dijodohkan dengan seorang pria yang bernama Ashwin Daudia. Mereka menikah pada tahun 1988. Dari pernikahannya ini mereka dikaruniai dua orang anak lelaki yang tampan bernama Vivek dan Shivam. Setelah mereka berkeluarga, punya anak, mereka itu udah gak tinggal lagi di India. Mereka pindah ke area Leicester, Inggris. Tapi pernikahan mereka gak berjalan baik. Sayang banget nih guys, karena setelah 26 tahun menikah, pada tahun 2014 mereka harus bercerai. Menurut pengakuan dari anak-anak Kiran, kenapa orang tuanya sampai berpisah? Karena memang selama 26 tahun menikah itu ya, Kiran udah sabar-sabar, udah tahan aja terus kelakuan gak bener suaminya. Jadi Ashwin ini ringan tangan orangnya guys. Kalau Kiran salah dikit langsung main tangan, dia kasar dari omongan, dari sikapnya. Jadi kedua anak Kiran itu udah biasa. Gak bisa dibilang biasa sih, tapi karena udah terlalu sering gitu ya teman-teman ngelihat ibunya diperlakukan gak baik sama ayahnya. Bahkan Ashwin ini bukan cuma kasar ke istrinya, dia juga kasar ke anak-anaknya. Kalau anak-anaknya salah pas masih kecil ya, mereka tuh sering banget dipukulin. Dan satu hal lagi, dan menurut aku ini kayak berhubungan banget ya, Ashwin juga suka minum minuman beralkohol secara berlebihan. Jadi kayaknya emang orang kalau udah suka minum alkohol berlebihan, apalagi sebagai pria gitu ya, kayaknya sama main tangan tuh udah deket banget ya guys. Karena mungkin pada saat mabuk itu kan nggak bisa mengontrol dirinya, jadi akhirnya kasar. Bahkan pada saat mereka masih menikah, selama bertahun-tahun Ashwin ini nggak menafkahi Kiran dan kedua anaknya. Padahal posisi mereka masih menikah loh. Dan Ashwin ini pun bekerja teman-teman. Nggak tahu deh gajinya itu kemana, buat apa. Ya mungkin tadi itu ya buat beli minuman beralkohol gitu. Jadi nggak dikasih ke istri dan anak-anaknya. Setelah Ashwin nggak menafkahi, sedangkan kedua anak ini butuh makan, butuh biaya ini itu. Jadi Kiran yang mulai bekerja dan dialah menjadi tulang punggung keluarga. Jadi walaupun punya suami, tapi dia kayak nggak punya suami, nggak ada tempat untuk berbagi cerita, nggak dinafkahi juga. Saat itu Kiran bekerja menjadi seorang operator dan dia sangat mencintai pekerjaannya. Ya mungkin bukan pekerjaan yang sangat-sangat bagus dan berlimpah uang, tapi itu cukup untuk membiayai dia dan kedua anaknya. Dan menurut Kiran itu sudah sangat bagus, sangat cukup lah untuk dia. Jadi dia berusaha sebisa mungkin mempertahankan pekerjaannya. Dan
dia juga deket banget nih sama rekan-rekan kerjanya, karena mungkin di rumah nggak ada tempat berbagi sama teman-teman kerjanya, dia udah seperti keluarga. Pada saat kasus ini terjadi, Kiran sudah bekerja di sana selama 17 tahun. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun kayak gitu, Kiran pun memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Dan seperti yang kalian tahu ya, pastinya kalau ada di satu hubungan yang toksik, untuk keluar dari hubungan itu memang susah banget. Nggak semudah yang difikirkan gitu guys. Jadi ya mungkin Kiran memang butuh waktu lama untuk mengumpulkan keberaniannya, keyakinannya, dan akhirnya dia memutuskan untuk berpisah. Menurut aku juga itu adalah keputusan yang tepat banget ya nggak sih? Ngapain kan kayak punya suami tapi nggak bisa berbagi suka duka, ya nggak mau berusaha untuk berubah juga gitu. Tapi ya teman-teman, setelah bercerai dengan suaminya pun Kiran nggak bisa hidup tenang. Karena apa? Karena Ashwin nggak mau pergi dari rumah itu. Jadi walaupun mereka bercerai, tapi mereka masih tetap tinggal satu atap. Bayangin segimana anehnya itu guys. Dan Kiran juga nggak berani gitu ya untuk kayak terang-terangan banget mengusir Ashwin dari sana. Akhirnya Kiran memutuskan untuk menjual rumahnya itu. Dia bilang sama Ashwin nanti hasilnya dibagi 2. Nah, rumah mereka ini berhasil dijual ke kakak perempuannya Kiran. Kiran juga udah siapin semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan, tapi memang rencananya Kiran tuh mau tinggal di rumah itu dulu selama beberapa saat. Udah izin juga pasti kan sama kakaknya yang memang membeli rumah itu, dan kakaknya ngizinin. Untuk Ashwin, dia bilang akan meninggalkan rumah itu pada tanggal 16 Januari 2017. Dan asal tahu aja ya teman-teman, walaupun mereka tinggal satu atap, tapi mereka sama sekali nggak deket loh. Menurut pengakuan anak-anaknya Kiran ya, orang tua mereka tuh walaupun satu rumah tapi nggak tegoran gitu, nggak pernah ngobrol-ngobrol, nggak pernah. Kiran pun sudah berusaha untuk move on. Dia udah mulai daftarin dirinya di aplikasi-aplikasi kencan untuk mencari pasangan, dan memang Kiran menemukan pasangan dari aplikasi pencarian jodoh itu. Berusaha untuk melanjutkan hidup lah dia ya teman-teman. Tapi sayangnya, suatu hari tiba-tiba hal buruk yang sangat-sangat tragis menimpa keluarga mereka. Kiran tiba-tiba menghilang. Kejadiannya pada tanggal 16 Januari 2017. Menurut anak Kiran yang bernama Shivam, pagi itu ibunya berangkat kerja lebih cepat. Karena biasanya kan mereka sarapan dulu nih bareng ya kalau pagi. Cuma waktu itu karena mereka udah mau pindah, rumahnya itu barang-barangnya udah kosong, jadi udah nggak bisa masak apa-apa lagi di sana. Maka dari itu, Kirannya langsung pergi dan Shivam juga langsung pergi ke sekolah. Tapi aneh dan gak seperti biasanya, hari itu sampai malam Kiran gak juga sampai di rumah, gak ada kabar sama sekali ke anak-anaknya. Dan ini bener-bener aneh banget, karena menurut anak-anaknya Kiran, ibunya gak pernah kayak gitu. Kalau mau pergi, mau meninggalkan anaknya, pasti dia ngomong dulu, pasti ada kabar, gak mungkin tiba-tiba hilang kayak gini. Nah, iseng-iseng Shivam itu ngecek ponsel ibunya ada di lokasi mana pakai salah satu aplikasi gitu ya teman-teman, dan terdeteksi tuh ibunya ada sekitar 5 menit aja dari rumah mereka. Dicari ke sana, tapi pas sampai di tempat di lokasi itu nggak ketemu ibunya. Sampai pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menelpon 999 dan melaporkan kalau ibunya menghilang. Keesokan harinya 17 Januari, Kiran belum pulang juga ke rumah. Petugas datang ke rumah mereka untuk mencari-cari petunjuk. Info hilangnya Kiran ini disebar oleh petugas ke masyarakat sekitar, meminta bantuan kalau ada yang melihat atau tahu keberadaan Kiran di mana bisa langsung menghubungi petugas. Pada saat melakukan investigasi, petugas mendapatkan satu panggilan telepon yang bikin mereka kaget banget. Telepon itu datang dari salah satu tetangga Kiran. Di telepon itu dia bilang dia menemukan sebuah koper besar yang mencurigakan. Koper itu ditemukan deket gang rumahnya guys. Karena si tetangga ini penasaran, dia mau tahu kan ini isi kopernya apa. Dibukalah sama dia dan ternyata di dalamnya itu berisi jasad wanita yang saat itu kondisi mukanya ditutup oleh plastik, kaki dan tangan jasad itu juga diikat pakai kabel telepon. Dan karena saat itu pas banget Kiran menghilang ya teman-teman, petugas pun memanggil Vivek dan Shivam untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Apakah itu Kiran atau bukan gitu ya teman-teman. Dan mereka berdua datang melihat jasad tersebut. Mengerikannya mereka mengkonfirmasi kalau jasad itu adalah ibu mereka, yaitu Kiran. Gak ngebayangin sih, merinding loh aku teman-teman. Harus melihat ibu
kita sendiri dalam keadaan kayak gitu. Apalagi kan memang lagi mencari, pasti berharap banget menemukan ibunya dalam keadaan baik. Petugas pun langsung melakukan penyelidikan. Mereka melakukan penggeledahan di rumah Kiran. Sementara rumah Kiran tuh ditutup ya oleh polisi. Dan memang mereka menemukan petunjuk yang gak disangka-sangka, guys. Petugas menemukan sebuah rekaman CCTV pada tanggal 16 Januari 2017, tepatnya jam 6:19 malam. CCTV itu berada dekat dengan lokasi penemuan jasad Kiran tadi. Kalian tahu siapa yang terlihat di situ membawa koper besar tersebut? Ashwin, mantan suami Kiran. Pastinya tanpa lama-lama polisi langsung panggil Ashwin, dibawa dia ke kantor polisi dan langsung diinterogasi. Awal diinterogasi pastinya Ashwin bilang dia nggak tahu apa-apa, dia nggak melihat Kiran gitu, dan aku nggak tahu apa-apa tentang menghilangnya Kiran, tentang kematian Kiran. Tapi setelah diperlihatkan video yang ada di CCTV itu, dia udah nggak bisa mengelak lagi. Itu dia kan terlihat dengan jelas. Walaupun dia mencoba untuk menutupi mukanya, tapi tetap kelihatan. Yap, teman-teman, ternyata Kiran itu meninggal bukan karena kecelakaan atau dihabisi oleh orang jauh, tapi oleh mantan suaminya sendiri, oleh Ashwin. Dan kenapa tiba-tiba Ashwin melakukan hal itu? Maksud aku memang dia kan kasar ya sama Kiran, cuma sebelum-sebelumnya kan dia nggak sampai menghabisi Kiran begini. Nah, menurut petugas, motifnya adalah karena Kiran di hari itu memang kan udah deadline-nya nih, Ashwin harus pergi dari rumahnya itu. Nah, dia menyuruh Ashwin untuk pergi. Udah, kamu katanya mau pergi gitu, kenapa kamu belum pergi juga dari sini? Nah, Ashwin itu ditanya seperti itu, disuruh pergi, kayak kasarnya diusir ya sama Kiran. Dia kesel, dia murka banget gitu ya, dan akhirnya dia melakukan penyerangan pada Kiran. Ashwin mencekik Kiran menggunakan tangannya dan juga menggunakan shawl yang saat itu dipakai oleh Kiran, hingga Kiran tewas. Dan penyerangan ini terjadi pada saat anak-anaknya belum pulang ke rumah. Selain gak terima karena disuruh pindah, ternyata Ashwin ini memang udah kesel banget sama Kiran karena dia melanjutkan hidupnya, karena dia kencan dengan pria lain, guys. Padahal waktu itu ya memang posisinya mereka sudah bercerai, jadi Kiran sah-sah aja melakukan hal itu. Ashwin dinyatakan bersalah dan dia diberikan hukuman seumur hidup dengan minimal 18 tahun penjara. Mudah-mudahan sih lebih dari 18 tahun ya, guys, karena menurut aku apa yang udah dia lakuin ke Kiran, hukumannya 18 tahun tuh nggak cukup sama sekali. Dan informasi tambahan, ternyata anak-anak Kiran itu yang udah curiga sama ayahnya sendiri, karena pada saat Kiran menghilang, mereka tuh ngelihat, loh kok ini ayah belum siap-siapin barang, belum di packing-packing, padahal kan dia udah deadline-nya harus pergi dari rumah gitu loh. Ditambah ibunya menghilang tiba-tiba tanpa kabar kayak gini, dan yang mereka tahu orang yang lagi sensi, kesel sama ibunya, yang ada masalah sama ibunya adalah ayahnya. Tapi ya pastinya mereka nggak sampai berpikir kalau ayahnya tuh bisa tega menghabisi ibunya kan, kayak nggak mungkin lah. Pasti dalam pikiran mereka mengelak itu ya, guys, walaupun memang udah ada kecurigaan. Salah satu anggota keluarga Kiran membuat pernyataan seperti ini, teman-teman. Pada 17 Januari tahun lalu, hidup kami terbalik, berubah selamanya. Kami telah kehilangan putri, ibu, saudara perempuan, dan bibi yang cantik dengan cara yang paling brutal, traumatis, dan mengerikan. Ashwin telah menghancurkan keluarga kami, hidup kami telah hancur, hati kami hancur. Kiran hanya ingin hidup damai bersama kami, dua putranya, dan menjalani hidup sederhana yang bahagia. Tapi Ashwin mengambil nyawanya, dia mengambil nyawa ibu dari anak-anaknya sendiri. Dan yang paling bikin sedihnya nih, teman-teman, ternyata 17 Januari itu adalah hari ulang tahun Vivek yang ke-25, dan dia sudah merencanakan pesta perayaan ulang tahunnya bersama ibunya dan keluarganya. Nggak bayang ya, Vivek sendiri bilang, aku nggak sangka gitu, hari ulang tahunku adalah menjadi tercatat sebagai hari kematian ibuku, kata dia gitu. Dan aku nggak tahu ya, itu traumanya bener-bener pasti. Setiap dia ulang tahun pasti dia akan keinget sama kematian ibunya gitu, guys. Kayak luar biasa, bikin merinding deh. Kedua anaknya Kiran bilang, ibu mendedikasikan hidupnya untuk kami, anak laki-lakinya. Ibu adalah orang yang paling perhatian, penuh kasih lembut. Kami adalah kebanggaan dan kegembiraannya. Kami sangat merindukan dia dan itu sangat menyakitkan. Ibu telah pergi, tetapi kenangan tentang dia akan bertahan selamanya dalam pikiran kami. Masih sulit dipercaya kalau kami tidak akan pernah mendengar suaranya lagi. Bahkan mereka tuh udah gak mau lagi manggil Ashwin dengan sebutan ayah.
ya, karena menurut mereka itu udah nggak pantas. Jadi mereka bilang hidup kami telah dirusak oleh Ashwin dan tidak ada alasan apapun untuk ini terjadi. Maksudnya kayak untuk alasan yang gak jelas lah. Aduh, kita berdoa banget ya, semoga anak-anak Kikiran tuh bisa melanjutkan hidupnya dengan baik, bisa akhirnya pulih dari traumanya ini ya teman-teman. Kok tega banget ya ayahnya ya. Oke teman-teman, itu dia cerita kasus kali ini. Sedih banget. Kalau menurut kalian gimana sih teman-teman? Aku pengen tahu banget pendapat kalian. Gimana ya kalau keadaannya kayak gini, bingung ya guys ya. Emang aduh. Pokoknya aku pengen tahu ya. Apapun pendapat kalian tulis di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Untuk kalian yang mau request kasus boleh ya. Silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastory92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.